Jokowi desak PBB tindak Israel, Indonesia stand with the people of Palestina. Indonesia akan terus memainkan peran sebagai bridge builder, sebagai bagian dari solusi. Palestina adalah satu-satunya negara yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. We also welcome among us today Her Excellency Minister Marsudi, Minister of Foreign Affairs of Indonesia, and thank her for her presence and for Indonesia's strong support and solidarity to Palestine. Mengecam aksi kekerasan polisi Israel terhadap warga Palestina di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, Jokowi menilai aksi kekerasan dan penggusuran terhadap warga Palestina tersebut tak boleh diabaikan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi melalui akun Twitternya. Jokowi menuliskan pernyataan dalam bahasa Inggris. Pengusiran paksa warga Palestina dari sejarah Yerusalem Timur dan menggunakan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa tidak boleh diabaikan. Begitulah kata Jokowi yang diterjemahkan dari bahasa Inggris. Jokowi mengatakan Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan tegas atas aksi kekerasan Israel tersebut. Dia memastikan Indonesia akan terus berpihak pada rakyat Palestina. Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan atas pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Israel. Indonesia akan terus berpihak pada rakyat Palestina. Begitulah tuturnya. Berikut pernyataan lengkap Jokowi. The first Evasion of Palestinians from sejarah at Jerusalem and use of force against Palestinian civilians and the Al-Aqsa Mosque must not be ignored. Sebelumnya bentrokan berdarah antara polisi Israel dan warga Palestina yang ada di Masjid Al-Aqsa Yerusalem pada Jumat 7 Mei malam waktu setempat. Polisi Israel menggunakan peluru karet dan granat kejut terhadap warga Palestina yang melemparkan batu ke arah mereka. Bentrokan ini pecah setelah kemarahan memuncak di kalangan warga Palestina terkait potensi penggusuran sejumlah rumah dan keluarga dari rumah-rumah mereka yang tanahnya diklaim oleh para pemukim Yahudi yang menggugat keadilan. Apresiasi sikap tegas Jokowi, PAN tuntut aksi nyata Indonesia bela Palestina. Ketua fraksi PAN DPR Saleh Partaunan Daulay mengapresiasi sikap tegas Indonesia yang disampaikan Presiden Jokowi atas tindakan yang dilakukan Israel kepada Palestina. Sikap tegas itu sudah semestinya disampaikan. Pernyataan Jokowi itu sudah sangat tegas, sangat bagus dari sisi retorika politik. Semestinya sudah bisa menggalang dukungan negara-negara besar, terutama negara-negara Islam. Namun faktanya Israel masih terus saja menyerang, bahkan lebih membabi buta. Gitulah kata Saleh. Namun menurut Saleh, pernyataan Presiden Jokowi itu perlu ditindaklanjuti. Setidaknya ada 3 langkah konkret yang bisa dilakukan Indonesia. Pertama, Indonesia perlu meningkatkan diplomasi di pantas global. Diplomasi yang dilakukan saat ini sepertinya belum berujung pada pengambilan tindakan tegas kepada Israel. Negara-negara OKI dan juga PBB seakan tidak berkutik. Begitu juga Dewan Keamanan PBB yang semestinya mengambil inisiatif dalam menjaga keamanan dan ketertiban dunia seakan lumpuh tak berdaya. Pemerintah Indonesia sudah sepantasnya mendesak semua organisasi internasional terkait untuk melindungi rakyat Palestina. Kita tidak bisa hanya berhenti pada retorika, harus ada aksi nyata. Pembiaran atas tindakan keji Israel dapat menghilangkan kepercayaan dunia internasional kepada lembaga-lembaga besar yang ada. Begitulah kata Saleh. Kedua, lanjut Ketua DPP PAN ini. Sebagai negara berduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia semestinya dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Bantuan obat dan alat-alat kesehatan sudah diperlukan. Direktur Rumah Sakit di Gaza sudah menyampaikan informasi bahwa mereka kekurangan obat dan alat kesehatan habis pakai. Saya kira pemerintah Indonesia bisa mengirimkan alkes dan obat-obatan ke Palestina. Obat dan alkes pasti dibutuhkan, apalagi saat ini situasi pandemi. Belum tentu semua negara memikirkan mereka. Kitalah semestinya yang berinisiatif. Bantuan seperti ini bisa jadi jauh lebih efektif dalam jangka pendek dibandingkan diplomasi yang kadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketiga, lanjut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengumpulkan bantuan pangan dan sandang bagi warga Palestina.
Selama ini bantuan seperti itu sudah berjalan dengan baik, namun di tengah situasi pandemi dan agresi yang dilakukan Israel, bantuan dari umat Islam Indonesia menjadi sangat dibutuhkan. Kita tidak bisa membiarkan warga Palestina dikepung sedemikian rupa. Tanpa ada bantuan pangan dan sandang yang memadai, kita bisa berkontribusi di sisi lain para donatur dan anggota masyarakat yang mampu diharapkan dapat berpartisipasi. Tandas Legislator Dapil Sumatera Utara 2 tersebut.